wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, in ja'akum naba'un fatabayyanu, in ja'akum binaba'in fasikum binaba'in fatabayyanu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Yang sama-sama kita hormati Prof Yunan, ayahanda kita yang alhamdulillah masih dalam keadaan sehat, masih bisa membersamai kita di Amin ya rabbal alamin. Akademika FAI UHAMKA. Kita doakan semoga selalu dalam lindungan Allah. Bapak Wakil Rektor 4 bidang Islam Muhammadiyahan, Bapak Dr. Bunyamin, alhamdulillah juga masih tetap membersamai kita di lingkungan Sivitas Akademika FAI UHAMKA. Pembicara kita pada kesempatan kajian Selasaan FAI UHAMKA, Bapak Dr. Purwidianto, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita bersama. Para dosen, para tenaga pendidikan, di sini ada Bu Yanti, ada Mas Fajri yang menyiapkan Zoom setiap hari Selasa dan menjabri Bapak Ibu dosen tetap. Alhamdulillah Mas Fajri selaku staf yang cukup sigap di lingkungan Fakultas Agama Islam membantu kita, dan Mas Fauzan di staf FAI UHAMKA. Alhamdulillah Prof Yunan di sini juga hadir para mahasiswa yang memang ini terkait dengan generasi-generasi terbarukan ya, milenial, yang memang tema pada kesempatan kali ini sangat menarik ya, terkait dengan fikih informasi. Prof Yunan, Pak Pur, Pak Ben, dan teman-teman sekalian para mahasiswa peserta kajian Selasaan yang dirahmati Allah. Baik, kita buka kegiatan kajian Selasaan FAI UHAMKA dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Prof Yunan, Pak Pur, ini memang temanya diserahkan kepada pembicara, jadi memang kita tidak menentukan tema, karena memang kami yakin ya para pembicara dari dosen, khususnya dosen FAI UHAMKA, ada mungkin tema-tema yang menarik, dan saya cukup surprise juga nih Ustadz Pur ingin mengumumkan tentang fikih informasi, karena bagaimanapun banyak sekali informasi seliweran di era jagat milenial kali ini, di tengah informasi yang luar biasa dahsyat dan bermunculan sepersekian detik ya Prof Yunan ya. Jadi kita ini kadang-kadang ada akselerasi informasi yang terkadang kita harus cross check dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan fikih ini memang kepahaman ya. Di situ ada ranah istihadiyah, ada ranah-ranah dasar qot'inya seperti apa. Saya rasa pada kesempatan kali ini sangat pas saya juga menghadirkan mahasiswa supaya setidaknya tercerahkan juga dari sisi fikih informasi, yang mungkin nanti Ustadz Pur juga menjelaskan dari manhaj tarjih Muhammadiyah, bagaimana Muhammadiyah melakukan kajian-kajian terkait dengan fikih informasi. Tanpa perpanjang kalam, kami mohon Ustadz Pur untuk berbicara cukup mungkin 20-30 menit. Setelah itu biasa kita berdiskusi dengan berbagai penanya, dan pada prinsipnya adalah kita juga di sela-sela waktu istirahat ini habis Isya, mungkin sambil santai bisa mendengarkan diskusi di lingkungan Fakultas Agama Islam. Kepada Ustadz Dr. Purwidianto, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Silakan Ustadz Pur. Baik, terima kasih Ustadz Rahmat Dahlan selaku Dek 4 FAI UHAMKA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur
marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini di waktu sela-sela istirahat kita mengisi kegiatan dengan kegiatan yang positif. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan yang harus dan wajib untuk kita ikuti dalam berbagai aspeknya. Mudah-mudahan dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita insya Allah diakui sebagai umatnya dan juga pembuktian bagi kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Baik, Prof. Yunan yang saya hormati, mohon maaf nih Prof. Yunan, saya ini tidak bermaksud apapun, tapi ya ini tugas dari Pak Wandek ya, Pak Rahmat. Ini Prof. Yunan ini dosen saya dari S1, Prof. Ya, Assalamualaikum Pak Ben, sehat Pak Ben? Terima kasih, masih semangat, mudah-mudahan sehat terus Prof. Yunan. Dan juga Pak Dr. Bunyamin selaku Warek yang selalu membersamai kita, memotivasi kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi teladan bagi kita semua untuk tidak kemudian merasa canggung atau apapun untuk berdiskusi. Baik, terima kasih. Ini Pak Rahmat sudah mengantarkan dengan hantaran yang lumayan berat sebenarnya. Ekspektasinya terlalu tinggi karena saya ingin berbicara terkait dengan fikih informasi secara sederhana saja sebagai pengantar waktu istirahat kita. Jadi saya izin share materi. Nah, saya perbesar dulu, mudah-mudahan bisa. Belum. Nah, baik. Nah, ini saya sedikit mendiskusikan terkait dengan fikih informasi, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat ya, fikih itu secara sederhana kan berarti pemahaman. Pemahaman, dan kemudian ketika digandengkan dengan fikih informasi ya secara sederhana, maka saya memahami fikih informasi adalah sebuah pemahaman yang mengatur terkait dengan informasi. Jadi informasi, baik bagaimana cara membagi informasi atau menerima informasi, termasuk kontennya nanti yang sesuai dengan ajaran Islam. Itu mungkin pemahaman secara sederhana terkait dengan tema yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan fikih informasi. Nah, kemudian ketika melihat sebuah informasi, maka paling tidak ada beberapa unsur. Yang pertama ada unsur yang menyampaikan informasi, pemberi informasi. Kemudian yang kedua ada penerima informasi. Kemudian yang ketiga ada konten atau isi dari informasi yang disampaikan dan yang diterima tadi. Dan kemudian yang ketiga adalah alat informasi. Mungkin 1, 2, dan 3 ini menjadi sesuatu yang bisa kita diskusikan lebih jauh gitu kan. Karena kalau terkait dengan alat informasi, saya pikir tidak terlalu banyak yang bisa kita kaji gitu kan. Alat adalah sesuatu yang bebas nilai gitu kan. Kalau memang digunakan untuk sesuatu yang positif, maka alat itu menjadi positif, bermanfaat. Tapi kebalikannya, kalau alat itu digunakan untuk sesuatu yang negatif, maka juga dampaknya menjadi negatif. Jadi saya lebih fokus kepada 3 hal, yaitu yang pertama berkaitan dengan penyampai informasi, kemudian penerima, dan konten informasi itu sendiri. Yang pertama, kita melihat dari yang memberikan informasi atau yang menyampaikan informasi, apa yang harus dilakukan terkait dengan informasi. Yang pertama, hendaknya orang yang menyampaikan informasi itu adalah dia muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kecenderungan sebenarnya bahwasanya manusia itu ingin muncul nampak baik, kurang lebih seperti itu. Sehingga kalau dalam konteks sekarang itu ada istilah pencitraan dan seterusnya gitu kan. Artinya apa? Ketika kita dilihat oleh orang lain, maka kita ingin dilihat dengan sesuatu yang baik. Ketika kita diperhatikan oleh orang lain, maka kita juga ingin melakukan sesuatu yang itu juga baik.
Nah, sehingga ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka apapun yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik, termasuk ketika kita memberikan sebuah informasi, gitu kan. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi sesuatu yang kita ucapkan, sesuatu yang kita kerjakan, maka akan dicatat oleh malaikat, yaitu raqib dan atid. Dan kemudian kalau mengutip salah satu hadis Nabi itu menarik, gitu kan. Ketika berbicara tentang ihsan dalam petikan hadis itu dikatakan apa? Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Gitu kan. Jadi seakan-akan kita itu beribadah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak melihat Allah, maka yakinlah fa'innahu yaraka. Allah itu akan melihat apapun yang kita lakukan. Maka ketika menyampaikan sebuah informasi, ketika kita melakukan apapun termasuk menyampaikan informasi, maka yakinlah apapun yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang harus dimiliki oleh mereka yang memberikan informasi? Yang kedua adalah niat yang benar, niat yang benar. Ini hadis yang sangat familiar, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu disandarkan tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi maka dalam konteks informasi pun juga demikian, gitu kan. Dalam konteks informasi pun demikian. Kita memberikan informasi, menyampaikan informasi adalah dengan niat yang baik, gitu kan. Dengan niat baik. Maka ketika niatan yang baik yaitu adalah niatan di mana segala sesuatu yang kita lakukan termasuk menyampaikan informasi adalah kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita lakukan manakala itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghasilkan sebuah kebaikan. Termasuk yang kita lakukan ketika memberikan atau menyampaikan informasi. Jadi ini yang kedua adalah hendaknya memiliki niat yang benar. Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab, gitu kan. Bertanggung jawab terhadap informasi yang kita sampaikan. Ini dalam surat Al-Isra dikatakan wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwasanya apapun jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Karena Inna sam'a pendengaran, penglihatan, sama pendengaran dan penglihatan, dan kemudian juga hati ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya tadi ketika menyampaikan informasi hendaknya yang menyampaikan informasi melandasi apa yang ia lakukan itu adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Apa yang dilakukan harus selalu dipertanggungjawabkan, termasuk informasi yang disampaikan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya ketika muncul rasa tanggung jawab ya tidak akan mudah serta-merta untuk kemudian menyampaikan sebuah informasi. Nah, kemudian yang selanjutnya penyampaian informasi hendaknya ikhlas dan tidak riya. Nah, ini hadis yang sangat familiar, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar, yaitu ar-riya. Bahwasanya sesungguhnya yang paling aku takutkan di atas kalian adalah syirik kecil, yaitu adalah riya. Nah, ketika menyampaikan informasi ya maka tidak riya. Lawan riya itu kan berarti kan adalah ikhlas. Nah, ikhlas dalam konteks ini adalah menyampaikan informasi memang benar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka penyampai informasi hendaknya berharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tidak berharap kebaikan dari makhluk. Karena biasanya kalau kemudian menyampaikan informasi karena ada tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi, ada tujuan-tujuan sifatnya yang bisa jadi adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sangat mungkin akan muncul kekecewaan. Gitu kan? Karena bisa jadi ketika kita menyampaikan informasi dengan harapan-harapan tertentu ternyata itu tidak kita dapatkan, maka akan muncul sebuah kekecewaan dan itu bisa dihilangkan manakala kita menyampaikan informasi niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak kemudian memiliki motif-motif yang sifatnya duniawi. Nah, itu yang selanjutnya. Nah, kemudian penyampai informasi juga hendaknya memiliki tujuan yang baik.
Jadi tujuan dia menyampaikan informasi itu untuk apa, gitu kan? Menyampaikan informasi untuk apa? Di antaranya, umpamanya, menyampaikan informasi konteksnya adalah memberikan nasihat, menyampaikan informasi konteksnya menyebarkan kebaikan, memberikan informasi konteksnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dengan hal-hal yang seperti itu, maka sesuatu yang kita sampaikan kepada orang lain ya maka memberikan manfaat gitu kan, memberikan manfaat karena apa, memiliki tujuan yang baik gitu kan. Ini salah satunya. Nah kemudian ini juga ada hadis Nabi yang saya kutip, kafa bil mar'i kadziban yuhaditsa bima sami'a. Jadi seseorang itu bisa dicap pembohong gitu kan. Jadi untuk mengatakan mencirikan ya mungkin seorang pembohong itu mudah gitu kan dalam hadis ini. Jika ia menceritakan semua apa yang ia dengar. Nah, jadi sesuatu yang ia dengar kemudian disampaikan tanpa kemudian menyaring kembali, maka di situ sangat mungkin akan terjadi kebohongan. Maka muncullah hadis ini. Jadi kafa bil mar'i kadziban gitu kan. Jadi seseorang yang menyampaikan informasi apapun yang ia dengar tanpa kemudian memilah dan memilihnya ya maka bisa dikatakan merupakan mendekati sebagai seorang yang pembohong gitu kan. Nah, jadi ini hendaknya memiliki tujuan yang baik gitu kan dalam menyampaikan informasi. Nah, kemudian penyampai informasi yang memberikan informasi adalah hendaknya menjaga batas pergaulan. Jadi ini dalam Al-Quran wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihim wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jadi hendaknya orang yang menyampaikan informasi itu juga menjaga batas pergaulan. Jadi sebenarnya menjaga batas pergaulan dengan lawan jenis itu tidak hanya berlaku dalam dunia nyata, tapi hendaknya dalam dunia maya pun itu harus dijaga. Jadi batas-batas kepentingan yang disampaikan adalah sesuatu yang memang itu harus disampaikan, gitu kan. Jadi tidak kemudian menjadi pintu masuk setan, gitu kan, untuk menggoda manusia, gitu kan. Maka saya pikir dalam konteks pergaulan laki-laki dan perempuan juga tetap harus dijaga ketika dalam pertukaran informasi dunia maya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini juga perlu diperhatikan untuk ketika kita menyampaikan sebuah informasi, yaitu memilih orang yang tepat dan untuk memberi informasi yang tepat. Itu kan umirna an nukalliman nasi bi qadri umpulihim. Jadi kita diperintahkan untuk berbicara sesuai dengan kadar kemampuan akalnya gitu kan. Jadi tidak kemudian kita menyampaikan sesuatu yang tidak mampu dicerna. Kita menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang tidak mampu dipahami. Nah, maka yang kita sampaikan adalah memang yang ya tadi di antar memenuhi tujuan dan terusnya, dan kemudian menjadi sampai dan bisa dipahami oleh penerima informasi. Nah, salah satu supaya informasi itu sampai dan bisa dipahami paling tidak adalah berbicara dengan ukuran kemampuan pemahamannya gitu kan. Umirna an nukalliman nasa bi qadri uqulihim. Nah, kemudian yang selanjutnya ini juga saya pikir penting. Penyampai informasi atau yang memberikan informasi hendaknya menggunakan bahasa yang baik. Itu kan hendaknya menggunakan yang bahasa baik, yang sopan dan seterusnya. Kalau kemudian merujuk dalam Al-Qur'an dengan kata-kata kaul, maka ada kaulan sadida, ada kaulan maisuro, ada kaulan baligho, ada kaulan layina, ada kaulan ma'rufa, ada kaulan salama. Jadi ini beberapa kaul yang saya pikir bisa menjadi acuan ketika kita menyampaikan informasi. Jadi informasi yang kita sampaikan itu adalah dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang benar, dengan bahasa-bahasa yang pantas, lembut dan seterusnya. Tidak kemudian justru memicu kegaduhan atau memicu sesuatu yang negatif. Nah, kemudian kalau yang ini adalah penyampai informasi gitu kan. Jadi ketika kita berbagi informasi kepada orang lain. Nah, maka kita coba diskusi terkait dengan penerima informasi. Jadi posisi kita sekarang adalah menerima informasi. Apa yang harus kita lakukan? Tadi disampaikan oleh Pak Rahmat. Jadi apa yang harus dilakukan adalah dengan tabayun.
kan. Tabayun itu secara sederhana bisa kita pahami mencari kejelasan suatu masalah. Jadi masalah bisa jadi belum jelas, maka mencari kejelasan dari sebuah permasalahan merupakan bagian dari tabayun. Kemudian juga sama mempertegas, gitu kan. Mempertegas sebuah permasalahan juga tabayun. Kemudian juga bersikap hati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, itu juga bagian dari dari tabayun. Jadi ini menjadi penting. Ketika kita menerima sebuah informasi, maka kita harus bertabayun. Tadi merujuk dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi ini adalah salah satu ayat dalam surah Al-Hujurat yang memerintahkan kita untuk tabayun. Jadi ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqin. Jadi kalau datang kepada kamu orang fasik membawa sebuah berita, maka ya fatabayanu gitu kan. Maka hendaknya kita bertabayun. Jadi jangan sampai kita tertimpa sebuah musibah antusibu qauman bijahalatin terhadap sebuah permasalahan fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kemudian itu menjadikan kita menyesal karena melakukan suatu perbuatan, suatu keputusan berdasarkan pada sebuah informasi yang salah gitu kan. Jadi ini menjadi penting untuk kemudian sebagai penerima informasi yang pertama adalah tabayun. Nah, kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita menerima sebuah informasi adalah mengambil informasi yang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Jadi bagian dari tanda baiknya keislaman seseorang atau keislaman seseorang yang baik adalah apa? Yaitu meninggalkan perkara yang tidak memberikan manfaat baginya. Ini informasi yang datang ke kita itu kan berseliweran, banyak sekali gitu kan. Nah, kalau kemudian informasi itu tidak memberikan manfaat bagi kita, maka ya lebih baik kita tinggalkan gitu kan. Kita tinggalkan gitu kan. Apalagi kemudian informasi tadi memberikan dampak negatif pada diri kita, ya maka harus kita tinggalkan. Jadi di sini adalah informasi yang tidak bermanfaat pun kita tinggalkan, apalagi kemudian yang memberikan mudarat. Nah, ini yang kedua, jadi mengambil informasi yang bermanfaat di tengah banyaknya informasi yang kemudian penerima informasi juga tidak membuat lalai. Nah, ini kadang-kadang kita suka terlena membaca berbagai informasi di gadget kita, di smartphone pintar kita gitu kan, di smartphone kita, di telepon pintar kita, dan sehingga kemudian lalai gitu kan. Kemudian lalai, biasanya itu kan ada link-link yang kemudian mengkaitkan kemana dan seterusnya, ada informasi terus yang dimunculkan. Nah, kalau kemudian itu kita turuti, maka itu bisa menjadi menimbulkan kelalaian dalam diri kita gitu kan. Memberikan kelalaian pada diri kita untuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Justru idealnya sebaliknya adalah informasi yang kita baca atau informasi yang kita dapat itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau justru bisa jadi informasi yang kita baca itu merupakan bagian dari cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi ini menjadi penting. Jadi tidak kemudian membaca yang tidak bermanfaat dan kemudian juga tidak membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala karena terlalu membaca sebuah informasi yang masuk. Nah, kemudian tidak plagiasi. Nah, ini saya munculkan karena zaman sekarang kan mudah sekali ya. Al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbazurin. Bahwasanya orang yang berpura-pura berpenampilan dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya bagikan orang yang memakai dua pakaian yang palsu. Jadi kedustaan ini sering terjadi gitu kan. Sering terjadi dalam dunia medsos kita. Ada sebuah tulisan yang berada di medsos, nanti kita klaim itu tulisan kita gitu kan. Kadang-kadang, dan ini terjadi gitu kan. Ini terjadi karena kadang kita tidak tahu sumbernya dari mana kan gitu kan. Sumbernya dari mana kita salin dan kemudian kita plagiasi. Dalam hal ini ya tidak diperbolehkan, gitu kan. Tidak diperbolehkan dan ini saya pikir menjadi menjadi
harus menjadi etos, apalagi dalam dunia ilmiah gitu kan. Plagiasi itu kan minal kabair ya, merupakan dosa besar gitu kan. Jadi mohon untuk tidak kemudian memplagiasi sebuah informasi. Kalau kemudian menyebar informasi tanpa kemudian mengakui kalau itu adalah yang kita yang menulisnya, ya saya pikir sah-sah saja gitu kan. Pak Rahmat menulis sebuah tulisan, atau Prof Yunan atau Dr. Bonyamin menulis, kemudian saya bagi, saya share, ya saya pikir boleh gitu kan, karena memang itu bagian dari menyampaikan kebaikan, menyampaikan informasi, karena yang ditulis adalah sesuatu yang baik, tetapi tidak kemudian memplagiasi bahwasanya itu adalah tulisan saya atau tulisan yang menyampaikannya gitu kan, tetap kita menyampaikan apa adanya. Nah itu penerima informasi. Nah kemudian ini konten informasi, saya pikir sudah ada memiliki banyak irisan-irisan ya. Irisan yang pertama ketika berkaitan dengan konten informasi, maka informasi itu kan hendaknya adalah informasi yang bermanfaat, baik informasi yang kita sampaikan maupun informasi yang kita terima, itu kan adalah informasi yang memberikan kemanfaatan kita. Kemudian yang selanjutnya, informasi yang kita sampaikan adalah hendaknya informasi yang baik dan benar. Maka kebalikannya berarti kita tidak boleh menyampaikan sebuah informasi yang tidak baik, tidak boleh menyampaikan informasi yang tidak benar. Nah, ini beberapa contoh ya, sebuah konten informasi yang bisa jadi itu tidak benar dan juga tidak baik, menyampaikan ghibah, menggunjing orang lain, menggunjing saudara kita, maka itu tidak diperbolehkan. Atau mengadu sebuah kebohongan, namimah, mengadu domba, yang ujungnya adalah nanti menyebabkan sebuah permusuhan, kebencian, dan seterusnya. Apalagi dalam dunia maya ya, ini sangat rentan sekali gitu kan. Melakukan bully gitu kan, ujaran kebencian dan seterusnya, itu adalah bagian-bagian dari informasi yang tidak baik. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, atau hal-hal yang terlarang secara syariat, maka itu juga bagian dari konten yang tidak boleh untuk kemudian kita terima maupun kita sampaikan gitu kan. Nah, menyebarkan berita bohong ya, hoax ya, serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Jadi, tujuannya baik tapi informasinya salah, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian ini juga sama, menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Nah, ini juga sama gitu kan. Kontennya bisa jadi baik dan benar gitu kan, tetapi waktunya tidak tepat. Menyampaikan kabar gembira di tengah orang sedang berduka, atau sebaliknya gitu kan, itu kan bagian dari menyebarkan kontennya benar gitu kan, tetapi tempat dan waktunya bisa jadi tidak tepat. Maka ini bagian dari akhlak kita dalam bertukar informasi. Jadi saya refresh kembali. Yang pertama, ketika berbicara terkait dengan sebuah informasi, maka ada penyampai atau yang menyampaikan informasi, penerima informasi, dan juga konten informasi. Mereka yang menyampaikan informasi hendaknya selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang kedua, hendaknya mereka menyampaikan informasi dengan niat yang benar, dan kemudian bertanggung jawab atas apa yang ia sampaikan, kemudian ikhlas, tidak riya, jadi hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memiliki tujuan yang baik, ya, di antara adalah memberikan nasihat, memberikan konten yang positif, itu bagian dari akhlak yang harus dimiliki oleh penyampai informasi. Kemudian juga sama, menjaga batas pergaulan, bisa kita berkomunikasi dengan lawan jenis, tapi ya seperlunya saja, tidak kemudian itu menjadi pintu masuk untuk setan menggoda keduanya. Kemudian memilih orang yang tepat dengan memberikan informasi yang tepat pula gitu. Jadi tidak kemudian nggak nyambung, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga menggunakan bahasa yang baik ketika menyampaikan informasi. Nah, kemudian bagi yang menerima informasi, maka hendaknya yang pertama adalah tabayun, mencari kebenaran, kejelasan dari sebuah berita yang disampaikan. Kemudian yang selanjutnya, dari banyaknya sekian informasi yang kita terima, maka hendaknya kita mengambil informasi yang bermanfaat, yang memiliki nilai kebaikan, itu yang kita ambil. Kemudian informasi yang kita terima tidak kemudian menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tadi ketika kita memilih informasi yang bermanfaat, maka informasi yang kita baca itu justru merupakan bagian dari cara kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian juga sama, tidak melakukan plagiasi. Kemudian yang berkaitan dengan konten, maka hendaknya materi yang disampaikan adalah sesuatu informasi yang bermanfaat, kemudian informasi yang disampaikan adalah informasi yang baik dan yang benar. Kemudian itu cukup sebagai pengantar diskusi kita. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan diri saya dan juga teman-teman yang lainnya untuk kemudian kita bijak dalam menggunakan medsos sebagai sarana berkomunikasi, baik sebagai kita pemberi informasi maupun dalam kedudukan kita yang mendapatkan informasi. Baik, itu Ustadz Rahmat sebagai pengantar ya. Pengantar, saya yakin ini ada Prof. Yunan, ada Pak Bunyamin, ada Ustadz Zainul, dan Ustadz yang lainnya, saya pikir bisa memberikan tambahan dari berbagai sudut pandang sehingga bisa memperkaya apa yang kita bahas kali ini. Oke, saya serahkan kembali ke Pak Rahmat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Purwidianto yang telah memaparkan banyak sekali ya terkait dengan fikih informasi. Saya rasa cukup lugas dan berbobot ini, khususnya bagi para mahasiswa dan para dosen, karena saya ingat betul ya ketika Undang-Undang ITE mulai diundangkan tahun 2016, itu menjadi tantangan bagi Muhammadiyah untuk melakukan ijtihad baru dalam konteks fikih informasi ini. Maka itu ini memang masih hal yang baru sekali, terbarukan, dan Ustadz Pur mengemasnya dalam konteks-konteks kekinian yang dimana memang rambu-rambu ya, norma, karena terkait dengan sosmed ya Pak Pur ya. Jadi bagaimana etika sosial media, bagaimana kita memiliki tadi Pak Pur mengatakan ada empat hal yang penting: penyampai, penerima, konten, dan sebagainya. Saya rasa untuk lebih menghangatkan suasana di waktu-waktu istirahat kita, silakan Bapak atau para mahasiswa untuk bertanya. Saya sudah ada yang resen, Ananda Hasbiallah. Halo Hasbiallah. Hasbiallah. Ya mungkin lagi belum ini. Silakan Bapak Ibu dosen yang terhormat, di sini hadir juga Bapak Ibu Wakil Dekan, Bu Ai Fatimah, dan Pak Agung juga hadir, alhamdulillah. Yang mau bertanya atau mungkin mengkonfirmasi terkait dengan fikih informasi, hal-hal yang mungkin kita diskusikan bersama di malam hari di kajian Selasaan FAI UHAMKA. Silakan, Prof. Yunan, ada yang mau dikonfirmasi atau Ustadz Zainul? Saya mendengar aja dulu deh. Baik, Prof. Yunan. Iya. Atau dari mahasiswa, silakan. Izin Pak, Ustadz Rahmat Dahlan. Ya, silakan. Ustadz Furqan dari Fikes nih, alhamdulillah. Silakan. Ya, baik, mohon izin Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali berkaitan dengan fikih informasi yang saya rasakan, yang saya alami, pengalaman pada saat ya, karena kita tahu bahwa dosen aktivitasnya selain penelitian dan pengabdian, dan juga kadang kita melakukan upaya-upaya pemberian informasi ini kepada masyarakat yang sangat bervariasi level pendidikannya. Pada saat pengalaman kami melakukan pengabdian dan juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, terutama ini yang memang kalangannya adalah pendidikan rendah lah. Saya sering melakukan ini dengan para kader-kader Posyandu, kader-kader PKK, dalam hal kaitannya memberikan informasi untuk peningkatan pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi. Namun yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, kalau kita memberikan informasi yang sudah kita kemas dengan sedemikian rupa, dengan tentunya topik-topik
yang kita butuhkan dan membutuhkan juga alat bantu media-media edukasi atau media-media untuk bisa kita menghantarkan informasi ke masyarakat yang nantinya akan berguna untuk meningkatkan pengetahuan. Tapi kadangkala yang terjadi adalah kita tidak bisa sekaligus memberikan informasi itu langsung kepada sasaran, tetapi biasanya kita melalui fasilitator yang ada di masyarakat. Jika kita memiliki target misalnya 80% informasi itu tersampaikan kepada fasilitator itu. Namun ketika kita evaluasi informasi yang disampaikan dari fasilitator kepada masyarakat sasaran itu tidak sesuai dengan target, misalnya 80% yang kita targetkan ternyata mereka berkurang. Ini apakah mereka kurang memahami apa yang sudah kita edukasi atau informasi, atau memang ada kekeliruan? Kalau memang persentase yang seperti itu, apakah menyalahi dari fikih informasi? Itu yang pertama. Atau kedua, bisa saja terjadi satu penyimpangan daripada informasi yang kita berikan di awal pada fasilitator, kemudian fasilitator itu meneruskan kepada sasaran yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan apa yang pertama kita berikan informasi pesan-pesan yang kita sampaikan. Nah, itu bagaimana tanggapannya Pak Ustadz? Apakah kita menyalahi karena kita sebenarnya sudah maksimal memberikan informasi itu, tetapi kelanjutan informasi kepada sasaran yang lain itu ketika kita evaluasi itu kurang maksimal. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Furqan dari Fikes UHAMKA nih terkait konfirmasi ya, apakah ada yang secara optimalisasi penyampaian informasi yang disampaikan oleh si pemberi informasi. Terima kasih Pak Furqan. Mungkin Bapak Ibu dosen yang lain silakan. Pak Arif Hamzah sudah bergabung sini, alhamdulillah. Jadi mustami dulu Pak. Oh iya. Terima kasih. Pak Ben mungkin. Baik, langsung dijawab aja dulu Ustaz Pur. Ya, baik, terima kasih Ustadz Furqan yang sudah memberikan tanggapan. Saya pikir apa yang dialami Ustadz Furqan mungkin bisa juga terjadi pada diri kita, gitu kan, terjadi pada Bapak Ibu dan juga teman-teman yang lainnya, di mana kita menyampaikan ini semacam pesan berantai sebenarnya kan, itu semacam pesan berantai. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah pesan kepada fasilitator ya, untuk disampaikan kepada masyarakat, ternyata pesan yang kita sampaikan kepada fasilitator tidak sebagaimana yang kita inginkan ketika itu diserap oleh masyarakat. Nah, kurang lebih seperti itu. Dalam konteks ini sebenarnya saya tidak kemudian ingin jadi sebenarnya gini Ustaz, mungkin kalau dalam pemahaman saya, kita tidak bisa kemudian mengeneralisir penyebabnya karena apa dan seterusnya, kurang lebih seperti itu gitu kan. Karena ketidaksampaian informasi yang utuh kepada penerima informasi ketika melalui perantara, maka sangat mungkin kesalahan bisa jadi ada di penyampai informasi. Ketika menyampaikan informasi kepada perantara ternyata tidak jelas, tidak lugas, kurang lebih seperti itu. Atau bisa jadi kita sebagai pemberi informasi menyampaikan kepada perantara untuk menyampaikan pesan, tapi bisa jadi yang ditangkap tidak utuh, gitu kan. Nah, ketika yang ditangkap tidak utuh, atau bisa jadi yang ditangkap utuh tapi memberikan penafsiran tersendiri, ya nanti disampaikan kepada penerima informasi masyarakat dalam konteks ini juga nanti akan hasilnya menjadi berbeda kan, gitu kan. Jadi saya pikir kesalahan bisa, maaf ini kalau boleh saya katakan, kesalahan bisa jadi terjadi di mana saja. Bisa jadi pemberi informasinya tidak
tidak tepat gitu kan menyampaikan informasinya gitu kan, atau bisa jadi perantara yang kontak tadi adalah fasilitator yang tidak mampu menangkap dengan baik, atau bisa jadi masyarakatnya gitu kan. Jadi masyarakat yang menerima informasi itu adalah yang tidak mampu memahami dengan baik gitu kan. Nah, saya pikir konteksnya dalam yang saya pahami seperti itu gitu kan. Yang pahami seperti jadi materi yang disampaikan itu ternyata tidak utuh gitu kan, tidak sebagaimana yang diinginkan oleh si pemberi pesan kan itu kan. Ini kalau kita kaitkan dengan tafsir ini menarik nih, Prof Yunan mungkin bisa memberikan penegasan gitu kan. Ketika kalamullah Al-Qur'an gitu kan disampaikan, terus kemudian si pembawa pesan dan penerima pesan, pembaca pesan, nah itu kadang-kadang memberikan sebuah penafsiran yang berbeda-beda, sehingga nanti ketika kita membaca pesan itu ternyata yang kita dapat pun juga berbeda-beda gitu kan. Saya mungkin hanya bisa mengatakan seperti itu Ustaz Furqon gitu kan, karena ya tadi gitu kan, karena ini kayak semacam pesan, kita mungkin pernah sering ya saya pikir mengadakan semacam game-game di mana sebuah informasi game berantai sampai nanti ujungnya akan berbeda. Nah, kurang lebih ya seperti itu. Nanti kita dalam konteks ini kita bisa mencari letak salahnya di mana gitu kan. Nah, mungkin seperti itu Ustaz Furqon ya. Gitu kan. Apakah dosa? Ya, saya pikir selama kita memaksimalkan tadi kan ada beberapa adab ya. Ketika kita memberi informasi maupun ketika kita menerima informasi maupun ketika konten dari informasi tersebut, selama memang kita pemberi informasi tidak melanggar syariat yang dilarang gitu kan, kita menerima informasi juga dengan etika, tabayun dan seterusnya, kemudian konten informasi yang kita sampaikan pun juga adalah konten sesuatu yang baik, ya saya pikir itu ya tidak dosa gitu kan, kendati yang ditangkap yang sampai umpamanya tidak utuh, kurang lebih seperti itu gitu kan. Itu mungkin Ustaz Furqon. Terima kasih Ustaz Ahmad. Begini. Baik, mungkin Ustaz Furqon mau menambahkan atau mau mengkonfirmasi gimana Ustaz Furqon? Pak Furqon? Ya, terima kasih, alhamdulillah sudah ada penjelasan. Baik, terima kasih Pak Furqon. Selanjutnya silakan. Nah, saya ini Ustaz Furqon. Ya, Pak Yunan, silakan Prof Yunan. Ini Prof Yunan, silakan. Dulu sedikit nih. Ya. Pak Pur. Oke, silakan. Ini tentang nomenklatur fikih informasi ini. Ya, saya paham tadi sudah diawali bahwa makna fikih di sini memahami, ya. Dan memang sudah banyak sekarang istilah-istilah, ada fikih tanah, ada fikih perempuan, ada fikih kebencanaan, ada ya macam-macam ya. Namun kita harusnya menjaga istilah fikih yang dikembangkan di dalam pemikiran Islam itu bersangkut paut dengan hukum, terutama yang 5 hukum itu, mandub, wajib, haram, sunnah, dan makruh. Jadi dia baru sah dikatakan fikih kalau dia masuk ke dalam hukum taklif itu. Selama dia belum masuk ke hukum taklif itu, maka nomenklatur atau istilah fikih sebenarnya belum layak dipakaikan untuk itu gitu. Maka dalam banyak literatur sering dipakai etika informasi atau satu lagi ya, etos informasi atau apalah gitu. Nah, kalau kita bedah dari sudut ini, kira-kira untuk memastikan bahwa informasi ini juga bagian dari fikih, bisa nggak kita masuk ke dalam
hukum yang 5 itu, hukum taklif yang 5 itu. Kapan dia wajib, kapan dia haram, kapan dia sunat, kapan dia makruh, dan kapan dia mandub gitu. Sehingga penamaan disiplin fikih informasi itu menjadi terpelihara gitu. Kira-kira gitu anunya, komentarnya Pak Pur. Bisa kita diskusikan barangkali. Nah, ini mantap nih. Istilah nomenklatur nih Prof Yunan. Iya. Ya, Mungkin Pak Pur langsung jawab apa? Ya, terima kasih Prof Yunan, ini Ya. menarik gitu kan. Saya jadi juga berpikir gitu kan. Apakah kemudian setiap penamaan fikih itu harus punya kaitan dengan hukum yang halal dan haram gitu kan. Seperti itu. Nah, saya teringat dengan fikih sunnah gitu aja, itu saja. Fikih sunnah itu ya fikih yang berdasarkan sunnah gitu kan. Dan di situ dalam pemahaman saya apakah kemudian juga memiliki keterkaitan dengan dengan hukum kan gitu kan. Nah, jadi saya pikir ini juga masih bisa kita diskusikan sama-sama lah terkait dengan mana fikih. Apakah kemudian setiap dari penamaan fikih itu memiliki imbas harus memiliki keterkaitan, mungkin bukan imbas, keterkaitan dengan dengan hukum gitu kan. Nah, kalau kemudian itu memang sudah disepakati, ya saya pikir sah-sah saja. Tapi kalau dalam konteks tarjih itu saya lihat perkembangannya pesat sekali ya. Dan saya kok tidak kemudian selalu melihat itu memiliki keterkaitan dengan hukum gitu kan. Ada fikih kebencanaan ya. Ada fikih kebencanaan, ada fikih air gitu kan. Kalau tidak salah itu ada fikih air terkait dengan terus kemudian ada juga fikih difabel ya kalau nggak salah yang sekarang ini, mungkin Ustaz Arif bisa menambahkan. Jadi ternyata di situ tidak kemudian berkutat berkaitan dengan halal dan haram gitu kan, tapi ternyata juga ada sisi-sisi etika yang dimunculkan berkaitan dengan fikih gitu kan. Jadi itu mungkin yang bisa saya pahami gitu kan. Dan ternyata ya tadi apakah kemudian kita harus mempertegas kalau fikih itu harus punya hukum, atau memang batasan untuk kemudian ruang lingkup bisa dikatakan fikih itu seperti apa, itu mungkin perlu ada sebuah kesepakatan gitu. Baik, terima kasih nih Prof pencerahannya itu. ya, sedikit satu lagi komentar. Kalau kita baca himpunan putusan tarjih ya, itu ada fikih tata kelola, Yaitu ada fikih air, ada fikih kebencanaan, ada fikih perempuan, ya, ada fikih difabel, ada fikih apa lagi? Ya, Korupsi, anti korupsi ada. tata kelola itu korupsi. Tata kelola ya. Nah, maksud saya begini, tentu kemungkinan perkembangan ya tidak bisa kita hindari, dan malah tugas kita mengembangkan itu. Artinya ketika kita meloncat ke nomenklatur lain, harusnya ada kaidah-kaidah yang kita bangun gitu, sehingga berpindahnya kita ke situ itu kokoh gitu. Nggak rapuh ya Prof ya. Ya, seperti kaidah fikih di masa lampau itu. Gitu. Nah, ini memerlukan galian informasi lebih akurat lagi tentang tadi disebut penyampai informasi, penerima informasi, konten informasi, kemudian alat informasi. Nah, rasanya perlu dibangun perlu dibangun disiplinnya itu gitu. Tempat berdirinya, pijakan berdirinya gitu. Saya kira gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Gimana Pak Pur, silakan. Ya, kita terima ini. Ini bukan pekerjaan saya, ini pekerjaan. Ini artinya ya memang harus dibuat sebuah landasan disiplin memang harus kuat gitu untuk sebuah istilah kan ini.
Mungkin itu. Gitu. Makasih banyak. Mungkin panjang bangun filosofisnya kali Prof ya. Ya, saya kira Pak Pur sudah mulai terobos ini. Dilanjutkan gitu. Terima kasih, Prof. Baik, Prof Yunan, ini udah mulai memantik nih di malam istirahat kita di tentang fikih informasi ya. Memang saya lihat dinamisasi nih Prof Yunan ya. Saya rasa memang ketika ahli hukum menerapkan sebuah hukum, karena ya taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah, ada perubahan yang akseleratif ya Prof Yunan. Kalau kita misalnya di keuangan syariah nih, misalnya di OJK, financial teknologi ini, vintage ini udah jalan dulu. Akhirnya OJK aja keteteran, apalagi ahli hukum syariahnya. Sedangkan teknologinya sudah berjalan dan dipakai vintage. Nah ini, saya rasa sama juga seperti etika informasi ini, karena mungkin ketika berpolitik ya, maksudnya ketika kemarin tahun-tahun politik luar biasa derasnya informasi dan akhirnya hoax misalnya Prof Yunan, saya rasa mungkin bisa juga nanti menjadi kajian di manhaj tarji. Seingat saya ini putusan manhaj ya apa tarji yang ke-30 ya Pak Pur ya, tentang fikih informasi ya. Ya. Iya, terkait memang ITE ini nih. Jadi apa yang Prof Yunan kritisi terkait dengan nomenklatur fikih itu, ini menjadi diskusi juga di antara kita, karena Prof Yunan mengingatkan terkait dengan istilah fikih itu yang 5 hukum taklifi. Di sini telah bergabung juga Ustaz Fahmi Salim, alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu dosen atau teknik yang ingin mengkonfirmasi terkait dengan fikih informasi, karena kita memang sehari-hari deras sekali informasi yang masuk ke HP kita ya, ke alat penerima informasi kita. Sekarang lebih cenderung kita kita mendapatkan informasi itu dari handphone kita, dari WA dan seterusnya. Silakan Ustadz Zainul atau Bapak Ibu dosen. Kita dengarkan penjelasan Azhari kita ini dulu deh. Nah, ini Azhari nih. Ustadz Fahmi, silakan. Harusnya sedianya Ustadz Fahmi nih, Pak Yunan nih. Azhari harus ngomong ini, Azhari harus ngomong. Silakan. Ustadz Fahmi. Ya, mohon maaf, saya baru bergabung ini, baru pulang. Baru pulang ada acara antar istri. Makanya saya nggak bisa ngisi malam ini. Saya nggak mau gitu karena ada acara di luar. Temanya apa ini? Saya nggak ngerti. Ya, silakan. Tentang fikih informasi, Ustadz Fahmi. Saya rasa udah langsung connect lah gitu. Wifi-nya kan kenceng kalau gitu. Ya. Kami ofisialnya kan sudah maju tuh. Ah, itu ofisialnya. Silakan Ustaz. Ya, kalau Ustadz Purwidianto sudah menjelaskan, saya kira sudah jami' mani ya, sudah lengkap lah dari banyak aspek ya. Hanya memang kita sekarang ini menghadapi zaman yang banyak fitnah ya. Banyak fitnahnya itu adalah kita ini nggak bisa memilah dan menyeleksi ini meme-meme yang diproduksi itu, meme itu siapa yang membuat ya, sebab sekarang ini apakah itu resmi atau tidak, atau editan atau macam-macam itu ya, itu bisa menimbulkan fitnah. Pengalaman saya di media sosial itu banyak netizen yang mengirimkan berita-berita atau meme secara pribadi ya, melalui direct message atau melalui WA gitu ya. Mungkin dengan harapan saya akan memposting informasi-informasi itu. Kalau saya tidak seperti itu. Saya tidak mudah untuk memposting segala sesuatu yang kita tahu sekarang ini era keterbukaan ini bukan hanya pandemi,
tapi juga infodemi, jadi banjir bah ya informasi. Ya, sebab kita khawatir nanti kita terjerat undang-undang ITE. Khawatir kita nanti terjerat aturan hate speech. Ya, kita khawatir nanti dianggap fitnah, mengadu domba dan sebagainya. Meskipun ya ciri informasi yang confused dan tidak jelas itu biasanya begini Pak, teman-teman ya, perlu kita tahu itu kalau saya amati itu kalau orang memposting, entah siapa yang memposting, yang bikin itu siapa, itu semua informasi berkaitan dengan suatu tema itu ada semua di situ. Tapi bercampur antara yang benar, antara fakta, antara fact, antara fake, ya, kebohongan dengan fact, ya, dengan fakta gitu. Jadi antara fakta dengan fake ini beda-beda tipis, jadi dicampur semua di situ. Nah, lalu ciri-ciri postingan yang hoax itu adalah panjang sekali. Ini nggak ada habisnya ini saya bilang. Ini kalau dibuatkan makalah jurnal, ya itu bisa selesai dapat 2 artikel jurnal itu. Itu padahal di WA gitu ya. Dan kita nggak sadar, kita main share-share begitu saja. Nah, saya kira kita wajib untuk berhati-hati karena banyak sekali. Dan memang itu musiman ya, musiman. Jadi kita juga harus minta kepada anak-anak peserta didik kita ini untuk wise, untuk bijak, ya, untuk bisa menyaring-nyaring informasi dan sebisa mungkin para dosen itu menjadi rujukan, ya, rujukan mahasiswa dalam menyaring informasi. Ya, bagaimana caranya? Ya kita harus membuka diri, misalnya dalam perkuliahan itu bukan hanya kita menyampaikan materi kuliah yang sudah rutin, ya, rutinitas gitu ya, tetapi juga kita bisa ajak mereka mahasiswa-mahasiswa ini untuk misalnya sharing ya tentang perkembangan berita-berita terakhir yang terbaru. Nah, lalu kemudian kalau misalnya mendapati hal-hal seperti ini, mohon harap dijauhi, jangan memposting, mudah memposting di media sosial. Nah, kira-kira sehingga mahasiswa kita itu punya rujukan, dan salah satu rujukan yang paling baik sebenarnya itu adalah dosen langsung ya, supaya bisa mereka itu mengontrol dirinya masing-masing. Yang kedua, kelompok-kelompok radikal, ekstremis, dan kelompok liberal itu sangat menguasai medan pertempuran di dunia maya. Ya, itu mudah sekali dari pencarian YouTube saja, ya, pencarian Google saja, ya, itu dikuasai itu. Ya, kemudian kelompok-kelompok yang ekstremis itu biasa menjaring rekrut anak-anak baru, anak-anak yang masih hijau, yang pengetahuan agama sangat minim, itu melalui yang paling banyak itu melalui grup-grup Facebook. Nah, mungkin kita yang senior-senior, yang dosen-dosen ini itu jarang mengikuti grup-grup Facebook ya. Kita hanya grup WA paling atau Telegram. Nah, grup Facebook itu saya pikir harus kita berhati-hati sekali dan harus dipantau. Karena banyak sekali banjir informasi di sana, dan banyak dari kelompok-kelompok ekstremis radikal itu yang memberikan informasi-informasi yang bias terhadap Islam, ya, mengajak kepada kebencian, pengkafiran terhadap pemerintah misalnya ya, atau kepada kelompok atau tokoh-tokoh tertentu ya, meskipun kita juga nggak setuju nih dengan pemikiran orang-orang semacam itu yang suka viral di media sosial gitu ya. Misalnya ada pesantren atau pengajian ya, acara maulid tapi dangdutan kan begitu. Kemudian mengundang biduan nyanyi. Nah, kita juga nggak suka, artinya kita nggak setuju juga. Tetapi kadang-kadang yang begitu-begitu ditambahi narasi. Ya, narasinya itu keras sekali, ya, bisa berujung kepada pengkafiran.
Ya, contoh seperti itu ya. Banyak yang diberi framing, artinya ini juga kalau kita tidak hati-hati, ya kita ini kelompok yang maksudnya Muhammadiyah ini kan kita ini kan ingin berusaha lurus ya sesuai dengan garis Quran dan Sunnah, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, rentan apa yang lurus ini pengikut atau anggota Muhammadiyah ini untuk bisa dijebak, ditarik kepada emosional keagamaan seperti tadi itu. Ya, dari satu sisi irisannya benar, ikut kita sesuai nih. Tapi ada bumbu narasi yang lebih ya. Kita nggak setuju, yang kita nggak pas dengan cara berpikir dan ideologi Muhammadiyah. Ya, kita tidak mengkafirkan, kita tidak mentauhidkan, kita tidak jauh lah dari sikap-sikap yang ekstrem itu. Nah, saya pikir ini yang harus kita waspadai dan kita perhatikan bersama. Demikian Pak Ahmad. Baik, Ustaz Fahmi, terima kasih ini sebagai konfirmasi lah ya. Dan yang di akhir ini kalimat-kalimat di akhir ini saya rasa penting bagi mahasiswa nih, Ustaz Fahmi, ini banyak juga mahasiswa hadir pada kajian Selasan FAI ini terkait dengan informasi yang terkait dengan hate speech ya, Ustaz Fahmi ya. Terus kebencian, nah ujungnya nanti bisa juga karakter assassination ya, pembunuhan karakter terhadap tokoh, terhadap ustadz, ulama, dan seterusnya. Dan pada prinsipnya, ya tadi Ustaz Fahmi katakan dari ya ekstremis radikal ini yang memang tidak sesuai dengan ideologi Muhammadiyah. Gimana Ustadz Pur, silakan memberikan tanggapan atau memberikan konfirmasinya. Oke, baik. Saya tidak ingin menanggapi ini. Terima kasih Ustaz Fahmi sudah berbagi. Ini memang penggiat media sosial di mana-mana dan termasuk yang bagian jihad ya, bagian jihad untuk memerangi ya sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat gitu kan. Mulai dari YouTube-nya dan seterusnya itu menarik. Bahkan ketika saya mendengar mengkonter Ustadz itu yang MUI itu kan detail itu satu persatu itu Ustadz Fahmi itu kan. Ustadz yang baru siapa itu? Ustadz siapa namanya? Ya Sakur. Sakur. Dipreteli satu persatu itu menarik kan itu kan. Dan itu kan utuh itu kan menarik karena saya membaca beberapa yang lain mendengar itu kan itu tidak utuh gitu kan. Tidak dikonter satu persatu, tapi ini menarik ya, artinya kita perlu Fahmi Institute yang banyak kan itu kan, sehingga bisa mengkonter informasi-informasi yang seperti itu gitu kan. Baik, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Ustadz Fahmi, Prof Yunan yang sudah berbagi gitu kan. Baik, silakan saya kembali ke Pak Rahmat. Baik Ustadz Pur, terima kasih. Bapak Ibu mungkin ada 1-2 penambah lagi atau mahasiswa, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini kayaknya udah lelah nih, kayaknya udah di akhir-akhir waktu istirahat. Saya rasa tidak usah pakai kesimpulan nih Pak Pur, karena kita diskusinya akan dinamis ya. Saya rasa nanti minggu depan saya mohon kesediaan dengan harap nih dari sekarang Ustadz Fahmi Salim lah, Pak Kiai kita, untuk bisa mengisi. Ya Prof Yunan ya, silakan Ustadz Fahmi meluangkan waktunya hari Selasa, biar saya bisa insya Allah kita dapat ilmu yang luar biasa dari para narasumber kita, khususnya minggu depan Ustadz Fahmi Salim. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah siap Ustadz ya? Insya Allah bisa kosong. Baik, alhamdulillah. Jadi hari Selasa insya Allah, Pak Haji tolong dicatat betul nih. Saya udah nyidekin nih, bahasanya nyidekin ya. Udah nentuin tanggal Ustadz Fahmi untuk mengisi kajian Selasaan kita di FAI UAMKA minggu depan Ba'da Isya. Baik, Bapak Ibu peserta kajian Selasaan yang dirahmati Allah, terkait memang fikih informasi ini, tadi Prof Yunan sudah mengingatkan istilah fikih, tapi nanti mungkin menjadi bahasan kita di kemudian hari. Mungkin ada juga masukan-masukan atau bacaan kita yang lebih, nanti mungkin kita bisa sharing di kajian-kajian Selasaan di minggu-minggu yang akan datang. Atas nama pimpinan, Bu Dekan juga tadi baru pulang Pak Prof Yunan. Jadi insya Allah kita memang fokus di sekarang jurnal online nih Prof Yunan. Jadi tadi teman-teman dari Bu Ai melakukan
jurnal online ya, Bu Ai ya. Ya, Ini baru pada sampai rumah ini. baru upload, alhamdulillah. Ya, 3 alhamdulillah prodi. jurnal 3 prodi ini sudah masuk jurnal Sinta. Mudah-mudahan ada peringkat naik Sintanya. peringkat. Insya Allah Insya ya, Allah. Bu Ai ya. Saya rasa ini terima kasih terkait pemateri Ustadz Pur. Mudah-mudahan kita ke depan terus berdiskusi dengan mungkin nanti ada riset day ya, Bu Ai, biasanya hari Kamis ya. Ya. Sekarang ke penelitian. Nah ini karena kita dinamika dakwah, saya rasa kita punya Ustadz tenar lah, Ustadz Fahmi Salim Azhari ini saya menjadi sumber rujukan lah, narasumber pada kegiatan kajian kita di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Pur, Prof Yunan, Pak Ben, Pak Warek 4 bidang Al-Islam Muhammadiyah, Ustadz Said, di sini ada Ustadz Totong, ya teman-teman sekalian para dosen dan tenaga pendidikan, dan khususnya para mahasiswa yang mungkin kali ini masih mendengar saja. Kita tutup kajian selasaan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.